Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta sanad-sanad qiraatnya, sanad-sanad hadisnya kepada Habib Mahdi bin Syihab. Beliau murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz dari Tarif Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Jadi ulama tidak kekurangan para habaib, para ulama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ulama kita ini insyaallah, supaya kita tetap berzikir, negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak sekarang para qori penghafal Quran tak mau tampil di medsos, videonya tak boleh diupload di YouTube, tidak mau ceramah di Instagram, tidak mau ceramah di TikTok. Akhirnya TikTok, Instagram, YouTube diisi oleh setan hantu. Peminum khamar buat channel mabuk bangga, pezina buat channel cerita perbuatan maksiat dan dosa. Kemana para penghafal Quran? Maka saya minta para penghafal Quran, para qori, buatkan channelnya. Iya Pak Ustadz, kami udah buat channel tapi tak ditonton. Nanti saya endorse, nanti kita buatkan. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau dapat pahala, dapat ilmu yang berkah, tonton channel guru kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Nah ini semua dalam rangka dakwah. Dakwah dulu ceramah dari masjid, tidak selesai. Yang datang ke masjid ada 100 orang, yang mendengar 50 orang, yang 50 lagi sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Kecuali di Sri nanti. Saya dari tadi memandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke kiri, melihat tak ada satu pun yang menguap semua. Padahal bulan puasa ini lapar perut berisi. Biasanya di tempat lain baru 15 menit saya ngomong sudah keluar kuda Nil. Ustaz Somad, boleh tanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya menguap di bulan puasa? Ya nggak apa-apa. Kabarnya ada yang bilang kalau menguap bulan puasa batal Pak Ustaz. Enggak, saya bilang. Ada yang bilang batal Pak Ustaz. Kenapa batal? Menguap sampai masuk 2 bungkus nasi padang. Itulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan bacaan Quran dengan baik. Setelah mendengar, mulai meniru huruf. Ada namanya A, ada namanya Ba, ada namanya Ta, ada namanya Tha, ada Tha, ada Sa, ada Sya, ada So. 4 mirip tapi beda. Ada Tha, ada Sa, ada Sya, ada So. Dalam bacaan Quran mesti beda. Kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia tak apa-apa, salah. Siapa yang ceramah tadi? Yang penceramah tadi ada Ustaz Somad. Enggak apa-apa, saya suka sama Ustaz Somad. Tak apa-apa. Bukan mentang-mentang udah mengaji lalu semua jadi shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Dia ada makharijul hurufnya. Ada za, ada za, ada dha, ada ja. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan, dalam musafir perjalanan panjang, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan maghrib. Ini kadang banyak orang mendengar azan ini, entah kenapa Pak Ustaz. Saya kalau bulan puasa ini, azan zuhur pun bunyi maghrib saya dengar. Begitu azan berkumandang kita pun mampir, nampak ada masjid, mampir masjid. Begitu sholat dalam masjid, la haula wala quwata illa billah. Yang maju ke depan, Allahu Akbar. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Itu za. Setelah za baru ja. Ada za. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Iza. Belajar tahsin tajwid. Permisi Pak Ustadz, permisi. Mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ada hanya di ujung. Wa ra'aitan nun berjumpa, nun mati, nun sukun berjumpa dengan may
yaqtulu faman yaqtulu. Jangan sampai nanti anak kita bertanya, mak, ya, non mati berjumpa dengan ya, gimana? Ayahnya lari karena nengok non udah mati. Ada namanya idgham, ada namanya ikhfa, ada namanya qalqalah, ada namanya izhar. Ini semua adalah pelajaran, tapi dia tidak bisa berteori. Ada mu'allaf masuk Islam, baca Quran, beli Quran, baca Quran sendiri tak berguru. Mana bisa dibacanya Quran sendiri? Alama, bukan alama bacaannya. Alif lam mim. Apalah alama? Ini kalau tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini di Sri Nanti ini semuanya sesuai dengan syariat Islam, sampai pengaturan jamaahnya, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Di tempat lain bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat namanya, sampai tak fokus jamaah itu menengok ustaz. Nengok ustaz sekali, nengok sebelah 3 kali. Tapi di sini fokus. Ini luar biasa. Ibu-ibu tak bisa melihat wajah laki-laki. Kenapa? Yang nampak tengkuknya. Bapak-bapak tak bisa melihat ibu-ibu. Kenapa? Karena semua menghadap ke depan. Tapi saya bisa melihat ibu-ibu. Tapi tak jelas. Saya ini udah tua. Jauh nih, jauh berapa meter. Ini saya melihat ke sana ini tak jelas. Entah mana anak gadis, entah mana nenek-nenek, sama aja semua. Ibu-ibu yang tak jelas melihat ke depan ini, hebatnya panitia. Disediakan layar monitor besar. Hidup layar itu, Bu. Alhamdulillah. Tengok aja itu. Saya di situ lebih putih daripada di sini. Kenapa kami tengok Ustadz di TV ini lebih putih? Lampunya banyak, coba tengok. Jadi guna lampu ini dipasang, ini semua pengaturan yang luar biasa. Kenapa lampu ini dipasang terang-terang untuk muka Abu Somad? Supaya nanti waktu diupload di YouTube nampak putih. Karena kalau tak ada lampu ini gelap hitam, apa kata orang? Memang Ustadz sesat, mukanya hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakanlah. Ini semua jasa para habaib, para ulama, sehingga masyarakat Sumatera Selatan, masyarakat Oki, masyarakat Sri Nanti menjalankan syariat Islam. Tak ada satupun perempuan yang tidak menutup aurat. Di Sri Nanti, di Oki, jangankan orang, AC-nya aja pakai jilbab. Allahu Akbar. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Sri Nanti lah AC pakai jilbab. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengembang dia nanti. Masuk pempek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah Sri Nanti ini ya Allah. Jagalah Kabupaten Oki ini ya Allah. Jagalah Provinsi Sumatera Selatan ini ya Allah. Dengan adanya para penghafal Quran, sehingga nanti kalau di akhirat, di padang mahsyar ditanya, kenapa anakmu tak bisa baca Quran? Karena kami tinggal di Amerika. Maklum, kata malaikat. Kenapa anakmu tak bisa baca Quran? Karena kami tinggal di wilayah minoritas. Maklum, kata Allah. Kenapa kamu tak bisa baca Quran? Kamu tinggal di mana? Di Oki. Hah? Kenapa tak bisa baca Quran? Ada masjidnya besar, ada tabligh akbar, ada imam, ada qari, pengajian 40 anak, 30 anak gratis. Kenapa sampai tak bisa baca Quran? Tidak ada alasan. Bapak Ibu siap memasukkan anaknya untuk hafal Quran? Allahu Akbar. Yang takbirnya tak kuat jangan paksakan, nanti meninggal. Pelan-pelan. Allah. Kata orang, yang bisa berteriak kuat itu justru orang lapar. Kalau orang kenyang tak bisa teriak. Makanya kalau tabligh akbar setelah berbuka puasa, Allahu Akbar. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tertawa di dunia, tersenyum bahagia, tertawa juga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Habis sholat asar, malaikat pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat sip-sipan, yang sip malam dengan sip siang berpisahnya di sholat asar, yang sip malam dengan sip siang berpisahnya di sholat subuh. Allah bertanya ke malaikat, Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Hai malaikat,
Apa yang dilakukan malaikat, apa yang dilakukan manusia waktu kalian berganti shift malaikat malam dan siang? Apa kata malaikat? Aku lihat manusia berkumpul ramai di tanah lapang. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang nonton Manchester United dan Liverpool. Tapi di Sri nanti, apa yang mereka lakukan? Mereka tabligh akbar nuzul Quran. Apa yang mereka dengar? Mereka mendengarkan ceramah. Apakah mereka kenyang? Mereka lapar semua. Apakah ada air minum? Tak ada. Penceramahnya bagaimana? Menggelegar walaupun tak minum. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita menunjukkan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Allah itu tunjukkan. Misalnya bapak dikasih kain sarung. Ini Ustaz nyindir atau apa? Memang betul. Bapak dapat kain sarung. Nanti malam tarawih kainnya bapak pakai atau bapak pakai atau bapak simpan? Pakai. Kalau dapat nikmat tunjukkan. Kalau dikasih baju tunjukkan, dikasih kain tunjukkan, supaya yang ngasih itu senang. Jangan disimpan, yang ngasih yang udah dijual. Cuman kalau kainnya gambarnya, kain sarungnya bergambar, itu dipakai waktu sedang kenduri, acara selamatan, boleh. Waktu sedang sholat, gambarnya di atas. Karena kalau di bawah nanti pas sholat, Allah nampaknya, ini Bu Tiffany ini katanya. Tapi kalau acara undangan boleh dipakai. Tidak boleh memakai yang bertulis-tulis kalau kita sedang sholat. Macam ini polos, saya ini polos, ini polos. Kalau bertulis, tulis. Saya ini pengalaman saya pribadi, bukan saya menyindir. Saya sedang sholat di masjid pinggir jalan. Tertulislah, saya sholat menengok tempat. Patutlah kita sholat itu disuruh menengok tempat sujud. Pas saya lihat ke depan, tertulis di baju kaosnya, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Udahlah datang sholat Jumat terlambat, pede pula sholat di depan khotib, Allahu Akbar. Ditulis baju kaos belakang, emang masalah buat lo? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kainnya dipakai ya Bu? Tak, saya dengar ini. Nanti kainnya dipakai ya Pak? Mengalir dia sebagai amal jariah. Orang yang bersedekah kain, pahalanya mengalir sampai kapan? Sampai kain itu lapuk. Jadi kalau mau mengalir terus, makainya agak irit sedikit. Karena makin cepat lapuknya, makin cepat hilang pahalanya. Tapi saya yakin sebelum lapuk Bapak Ibu sudah dapat lagi nanti. Amin. Malu pula mau mengambil kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya tadi saya pikir ini paling jamaah ini karena udah sore petang kehabisan energi. Paling ini kultum kuliah 7 menit. Begitu saya tengok 7 menit masih semangat. Paling ini 15 menit. Namanya kulibas, kuliah 15 menit. Tetap juga semangat. Paling ini setengah jam. Saya tengok sudah 4:30. Sudah 1 jam saya ceramah. Mereka tetap juga semangat. Saya pula yang tak semangat lagi. Jadi saya kasih tahu kepada ustadz-ustadz dimanapun berada, kalau kalian mau menengok jamaah yang paling semangat, walaupun lapar, walaupun tak makan, walaupun tak minum, datanglah kalian ke Sri nanti melihat jamaah yang semangat luar biasa. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak tak dapat tempat duduk berdiri, kita sama-sama berdiri Pak. Cuman bedanya bapak berdiri diam aja, aku berdiri sambil bercakap lagi. Bapak kan cuma tengok, habis itu ketawa. Tapi pahala siapa yang paling banyak? Belum tentu yang ceramah. Yang paling banyak pahalanya adalah yang ikhlas datang karena Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad belum tentu ikhlas. Karena datang dia mungkin karena ada Pak Gubernur. Dia datang mungkin karena diundang panitia. Dia datang karena dibawa oleh Habib Mahdi bin Syihab. Dia datang karena diundang oleh Ustadz Solihin Hasibuan. Tapi jamaah yang datang melangkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Walaupun Ustadz Somad akan meninggalkan jamaah di Sri nanti, akan pergi ke Batu Raja, tapi insya Allah kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Mau jamaah mendoakan Ustadz Abdul Somad? Saya tak minta request doa banyak-banyak, satu saja, doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Semangat pula jamaah.
Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.